Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kebanyakan warganya bekerja menambang batu untuk dijual ke proyek bangunan. Tapi ada seorang pemuda yang berpikir beda. Saat orang lain sibuk angkut batu, dia justru mencari batu-batu unik yang bentuknya aneh tapi menarik. Dia tidak jual berdasarkan berat tapi berdasarkan keunikan. Batu-batu itu dijual ke toko dekorasi rumah dan kolektor seni. Dan setahun kemudian, saat orang-orang masih tinggal di rumah kayu sederhana, dia sudah punya rumah 2 lantai dan mobil hitam mengilap di halaman. Tapi semuanya berubah. Pemerintah menutup tambang batu, dan lahan-lahan tandus berubah jadi kebun pir manis yang terkenal di seluruh negeri. Orang-orang senang, tapi pemuda itu malah menebang pohon-pohon pir miliknya. Semua heran, namun dia tersenyum dan menanam rotan. Karena dia sadar orang jual pir, tapi nggak punya bakul yang kuat buat ngangkutnya ke kota. Jadi dia bikin keranjang rotan. 5 tahun kemudian, dia jadi orang pertama di desanya yang punya apartemen mewah di Jakarta. Sampai akhirnya jalan tol baru dibangun lewat depan tanahnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia bangun tembok bata setinggi 19 meter, dipenuhi bunga putih pir di kedua sisinya. Setiap mobil yang lewat di tol itu, pasti melihat papan iklan raksasa di temboknya. Itulah tambang emas barunya. Dari situ dia dapat ratusan juta rupiah setiap tahun. Suatu hari, seorang konglomerat datang menemuinya. Tapi si kaya itu kecewa. Dia lihat pemuda itu seperti terlibat perang harga dengan toko di seberang jalan. Satu jual jas 500.000, yang lain turunkan jadi 450, 300, terus turun. Sebulan kemudian, toko pemuda itu cuma jual 8 jas. Yang seberang, 800 jas. Konglomerat itu hampir pergi, sampai dia tahu rahasia sebenarnya. Kedua toko itu, milik orang yang sama. Satu toko bangun citra mewah, satu lagi tarik massa dengan harga murah. Bukannya bersaing, dia menguasai pasar dari 2 arah. Dan saat ditanya, bagaimana kamu bisa berpikir sejauh itu? Dia cuma tersenyum, dan bilang pelan, yang paling berbahaya di dunia ini, bukan uang, bukan kekuasaan, tapi cara kamu berpikir.